Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa tammim lana bil khairat. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri saliki wa amanil muslimin wa ala alihi wa sallam. Amma ba'du. Qala syekh al-mu'allif al-alim al-alama al-hafidh Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuti. وقال أيضا العالم العلامة الفاضل الورع الكامل سيدنا الشيخ محمد نواوي البنتاني الجابي رحمه الله ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. Di Ustaz ini sing ngajeni kamera ini kados artis. Nunggu hiburan dari pengatur kamera. Dari ready membentuk ini wonten kode piyambak masyaallah. Penting manfaat. Anane al-hijrah ada dokumen iki rupane nggih YouTube. Tujuannya syiar pertama bahwasanya masjid ini hidup. Ya bayangin masjidnya hidup. Ada kegiatan dan ada dokumentasi. Suatu saat ya kalau mau nyantai-nyantai ibu-ibu karek ambek ngirisi bawang yang dipetek masih gak ndelok wong iku suarae. Sing penting manfaat nggih. Sebab punjere manungsa niku terus Kanjeng Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Iku punjere manungsa. Di sak api-api manungsa niku ada manfaat, punya kemanfaatan bagi orang lain. Atau bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau lanjutkan bab berikutnya yaitu bab ke-8. Alhamdulillah dari bab awal sampai sekarang bab 8. Ngajinya alon-alon pelan-pelan. Yang terpenting semoga bisa diamalkan lah setidaknya, walaupun tidak sesempurna apa yang kita pelajari, setidaknya satu kita tidak ingkar. Ingin-inginan tidak ada seperti itu. Kita tidak ingkar. Nomor 2, kita lakukan semampu kita. Kalau ini bab 8 ini atau medeni soalnya bab adan. Ada tukang adan. Istiqomah itu tukang adan. Saya dengan tukang adan ini mungkin lepon kalau jelaskan bapak dan kira-kira kami ingin jadi muadzin. Mikir-mikir nanti akan cari. Kalau sudah saya jelaskan saya begini. Bah suara enak, bah suara cempreng, mikir-mikir gantian. Aku yang ingin kumanan kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul athamin, bab ke-8. Fi fadilatil adzan, menjelaskan tentang fadilah adzan. Jadi secara khususnya min alamatil Islam, ya, min alamatil Islam. Kena ditidak panjenengan sing biasa saka luar negeri, swasta maksudnya, luar negeri, mesti sing diintenteni
ada enggak? Sering nggak seperti itu? Bahwa mulai noploso, ini subur, barang buka, 20 ini jelas tahun ada dia. Pasti yang ditunggu juga adalah suara apa? Adzan. Min alamatil Islam, khossatan secara khusus. Di mana kita masih dengan adzan berarti ada suatu daerah itu berarti masih ada yang menganut agama Islam. Setidaknya kita tahu waktu-waktu sholat. Dikatakan dalam I'anah Thalibin Syarah Fathul Mu'in, adzan ataupun iqamah itu mendapat derajat apa? Khususiyah. Khususiyah itu berarti ada nilai plus. Lihadihil ummah, dikhususkan untuk umat baginda Muhammad SAW. Karena tidak ada seruan adzan kecuali itu milik orang Islam yang beragama Islam. Semua punya identitas masing-masing. Lah identitas agama Islam secara khusus adalah suara adzan maupun iqamah. Karena syariat disyariatkan adzan itu fisanatil ula. Pertama kali Nabi itu hijrah di tahun pertama itulah syariat adzan itu ada. Ya, sebelum saya menjelaskan tentang fadilah, dengan kalau paling pirsa, saya kasih tahu bagaimana mas'uliyahnya adzan. Adzan itu sekali lagi identitas kita. Makanya bahaya sekali satu daerah kok tidak ada adzan. Maka tanyakan adzan. Ojo pas ngenteni banjir baru adzan. Ngenteni kobongan baru adzan, ngenteni angin kebes baru adzan. Maka adzan itu identitas kita. Maka saya cerita bagaimana masyru'iyahnya adzan. Dalam kitab Fathul Mu'in karangan dari Syekh Zainuddin Al-Malibari, itu ada sebuah kisah yang dialami Abdullah bin Zaid, sahabat Nabi Abdullah bin Zaid. Ada dua versi, nanti saya cerita di Fathul Mu'innya dan juga saya cerita di I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin itu menjelaskan lebih rinci keterangan dari kitab Fathul Mu'in. Mungkin apa anak Fathul Mu'in itu biasanya kalau di pesantren tingkatnya sudah tinggi, ngaji Fathul Mu'in. Kalau belum Fathul Mu'in berarti harus mendapati Fathul Qorib. Kalau kita tuh berangkat Fathul Qorib, Semarang Qorib, tahu kan? Terus tangi-tangi, semua Qorib, udah naik Qorib. Maka bagaimana lama amaran Nabi SAW ketika Nabi itu memerintahkan, ini pertama saya akan ambil dari Fathul Mu'in, bin Nakus itu trompet. Yuk malu lihat ribabihin nas, yang tujuannya adalah untuk mendatangkan masyarakat atau jamaah. Gunanya adalah untuk menjalankan sholat di jam isya. Kemudian Abdullah bin Zaid ini mimpi. Dalam mimpinya itu ada orang keliling. Keliling itu membunyikan trompet. Atau Abdullah bin Zaid ini yang keliling membawa trompet. Seringan seperti itu. Kemudian tanya, Atabibun Nakus, kamu ini apa jual trompet? Kemudian, Wama tasna'u bihi, untuk apa kamu trompet? Maka dijawab oleh Abdullah bin Zaid, lijabis sholat, untuk mendatangkan orang guna melaksanakan apa? Sholat.
Lah tiba-tiba dalam mimpinya orang ini mengatakan seperti itu. Ala adulukum bisyai'in khairun min dzalika. Mau nggak kamu saya kasih tahu sesuatu yang tujuannya untuk mengumpulkan orang untuk sholat? Sesuatu itu dikatakan lebih baik dari pada trompet untuk mengumpulkan orang sholat. Ini masuk ayatnya sebenarnya. Maka bagaimana? Naam atau bala? Ya, apa? Kemudian taqulu, katakan untuk dirimu atau serulah kamu dengan kalimat Allahu Akbar sampai akhir adzan seperti pada umumnya. Dan ini dalam mimpi. Subhanallah, baik adzan maupun iqamat ini diajari dalam mimpi oleh seseorang dalam mimpinya Abdullah bin Zaid yang tidak diketahui identitasnya. Falamma asbahtu fa akhbartu nabiyya fa ataitu nabiy wa akhbartu. Saya terbangun, kemudian apa yang dia lakukan? Saya datang kepada Nabi, terus dia ceritakan mimpinya. Nabi, saya ini mimpi diajari oleh seseorang untuk memanggil masyarakat guna melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian diceritakan bagaimana mimpinya, suruh menyeru dengan kalimat Allahu Akbar akhiri sampai iqamah juga diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang terjadi? Nabi mengatakan innaha laru'ya haqqun insyaallah. Apa yang ada dalam mimpimu itu semuanya benar. Dalam kaidah Islam atau fikih pada khususnya, ar-ru'ya la tathbutu atau la yathbutu biha hukmun. Mimpi itu tidak bisa dijadikan dalil secara mutlak. Sekali lagi, mimpi itu tidak bisa dijadikan dalil secara mutlak. Saya pernah memberikan contoh ini ya. Waktu kapan harian taklim itu, seumpama Pak Ayong mimpi didatangi gurunya, mulai detik ini kamu saya haramkan masuk masjid. Bisa nggak dibuat dari? Ketika ditegur sama Pak Yunus, Pak Ayong, Pak tahu kita masjid, saya diharamkan sama guru saya masuk masjid. Bisa nggak dibuat dari? Nggak bisa. Andai kata ru'yah sholihah, mimpi yang baik itu hujjatul li nafsi. Contoh, Abah Anam didatangi kakeknya yang waktu itu Abah Anam ingat-ingatnya waktu SD kelas 1 lah, terus tahu lebih mengamati wajah kakeknya itu di foto. Tiba-tiba datang kakeknya suruh sedekah separuh dari harta kekayaan mulai sedekahkan. Abah Anam tanya, oh ibu bujuk lah. Ya oh iya, karena masih abang. Tapi kalau taslim, wah pernah nih Pak, yus, mah aku di mimpi nih Bang, separuh harta kita harus dinafkahkan ke jalan Allah. Bismillah. Hujjatul li nafsi, hanya untuk dirinya, tidak boleh tiba-tiba diumumkan. Saya minimal untuk saudara-saudaranya. Saya mimpi Mbah datang, padahal yang mimpi dia. Putu-putu dia ini dikumpulkan. Ada nggak? Padahal itu untuk dirinya sendiri. Sampai kudu-kudu no, Al-Fatih sampai dol, Fatur sampai dol, Innova sampai dol. Oh, Mbah kok? Apa sih di dunia awak dewe separuh kudu sedekahkan. Nah ini tidak bisa dipukul rata seperti itu. Hujjatul li nafsi. Lah kasus adzan ini kenapa kok sampai sekarang diberlakukan? Padahal dasarnya adalah mimpi. Secara kaidah layak itu biha hukmun. Tidak bisa mimpi itu dijadikan sebagai hukum. Tapi karena mimpinya ini disowankan ke Nabi, diceritakan ke Nabi, maka Nabi dengan tegas mengatakan hadini
innaha la ru'ya haqqun, insyaallah. Apa yang ada dalam mimpimu itu sesuatu yang benar. Berarti beberapa ulama mengartikan bahwasanya ketika Abdullah bin Zaid ini cerita tentang mimpinya, malaikat Jibril datang bahwasanya ada perintah seruan adzan. Sehingga Nabi pernah mengatakan dengan tegas, innaha la ru'ya haqqun, mimpimu adalah mimpi yang benar. Makanya ru'yatus shalihah atau ru'yatus shadiqah, mimpi yang baik atau mimpi yang benar, min alamatin nubuwah, sebagai daripada tanda-tanda kebesaran daripada kenabian. Nah, ini masyhuriyahnya anak. Karena Abdullah bin Zaid ini suaranya tidak begitu lantang, maka Nabi memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk datang kepada Bilal ibn Rabah. Karena Bilal itu anda sautan minka, kata Nabi, suaranya lebih lantang daripada kamu. Maka datanglah kepada Bilal, kemudian ditalkin. Bilal sudah diperintahkan Nabi, lafadznya seperti ini, ditalkin, kemudian Bilal menirukan, kemudian Bilal adzan. Dasarnya adalah ru'yatus shalihah, sehingga Nabi mengatakan innaha la ru'ya haqqun insyaallah. Lah ini di Fathul Mu'in, di I'anatul Talibin syarahnya ada beberapa versi bahwasanya ihtama sallallahu alaihi wasallam kaifa yajma'un nasa bis-shalah. Nabi itu pernah mempertimbangkan atau mengajak musyawarah para sahabatnya bagaimana cara kita memanggil saudara-saudara kita untuk berjamaah. Jadi Nabi ini pernah musyawarah. Kemudian karena sifatnya musyawarah, likulli ra'sin ra'yun, setiap kepala masing-masing punya pendapatnya beda, pendapatannya juga beda. Likulli ra'sin ra'yun, setiap kepala punya pendapat. Sehingga apa yang terjadi? Ada sebagian daripada mereka mengatakan fastasyarna waqila insib royatan. Nabi, kalau manggil saudara kita untuk sholat, udah kita kibarkan bendera. Nah, kalau bendera ini sudah tinggi, berarti sudah waktunya sholat. Musyawarah ya. Likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala punya pendapat masing-masing. Walam ya'ti ba'dalik. Nabi tidak menghiraukan, dalam kata kutip tidak menghiraukan adalah masih mempertimbangkan lagi. Iya, kalau semuanya lihat ke atas ketika bendera itu dinaikkan. Kalau tidak, kemudian fadzukira lahu al-buq atau al-buq. Buq itu artinya trompet. Maka Nabi dengan tegas mengatakan, sekali lagi ini identitas. Huwa min amril yahud. Kalau trompet itu amaliannya orang Yahudi. Maknanya sudah dipakai dengan orang Yahudi gitu. Maka Nabi tidak mengiyakan. Fadzukira lahu an-naqus. Kemudian bagaimana kalau lonceng? Lonceng dong dong. Maka Nabi mengatakan huwa min amrin nasara, itu sudah menjadi identitasnya orang Nasrani atau Nasara. Faqalu law rafa'na nar. Bagaimana kalau kita bakar saja? Sehingga kalau ada sesuatu yang terbakar kan api itu menjulang ke atas. Ini sebagai tanda sholat. Macam-macam namanya musyawarah. Jadi trompet ya, kemudian apa? Lonceng, kemudian bakar. Ada kata harus bakar, bahaya banget. Maka Nabi mengatakan dakalil majusi, itu amaliannya orang majusi. Karena
identitasnya adalah api. Akhirnya nggak nemu. Tiba-tiba Umar mengatakan, ya Rasulullah, awala taba'atuna rajulan, tidaklah engkau ini mengutus satu orang saja, yunadi bis shalah atau yunadi bis shalah, untuk menyeru atau memanggil kita semuanya bahwasanya sekarang ini sudah waktunya sholat. Maka ini yang dipertimbangkan oleh Nabi, sehingga yang dipilih oleh Nabi adalah Bilal. Ya Bilal kum fanadi bis shalah, wahai Bilal, berdiri, teriak dengan lantang, tunjukkan bahwasanya sekarang ini waktunya sholat. Dulu belum adzan, subuhnya belum, kalimatnya belum adzan, subuhnya belum adzan. Bilal menyeru as-sholatu jami'ah. Apa? As-sholatu jami'ah. Oh ya, jamaah. Apa? As-sholatu jami'ah. Tentu ini sebelum mimpinya siapa? Abdullah bin Zaid. Setelah mimpi Abdullah bin Zaid, maka inilah menjadi syariatnya agama Islam sebagai identitas. Makanya beruntung sekali kalau suatu daerah ini masih ada seruan adzan. Kalau enggak, ini bahaya. Kenapa kok dikatakan bahaya? Bisa jadi mengakibatkan dosa satu daerah. Kalau semua dihukumi fardu kifayah, kalau ada orang satu saja melaksanakan, berarti semuanya sudah gugur. Ada orang ini sudah saya berkorban waktu sudah tak budal ke masjid di sini, timbangannya sak perumahan ini kena itu gara-gara satu orang tidak mau ini termasuk pahala jariah. Maka bagaimana? Ini sesuatu yang jadi titik pertimbangan. Ada dalam kitab Bughyatul Mustarsyid dikatakan bahwasanya al-fardu afdalu min naflin wa in kathur. Derajat ibadah yang derajatnya fardu itu pasti lebih utama daripada sunnah. Sholat tahajud itu sunnah atau wajib? Sunnah. Sholat subuh wajib. Berapa orang setelah melaksanakan sholat tahajud subuh dikandeng sampai itu duha? Semoga sering ini karena memperjuangkan tahajud, meninggalkan jangan dibalik. Paham ya? Kalau panjenengan sudah mengupayakan sunnahnya, berarti wajibnya jangan sampai tertinggal. Maka ada 4 perkara kata dalam kitab Bughyatul Mustarsyid, fima ada arba'an khudha khutadar. Ada 4 perkara yang pahalanya melebihi pahala daripada wajib. 4 perkara. Ketika kita mengatakan umum, mau gimana pun keadaannya, wajib lebih diutamakan daripada sunnah. Ada sunnah yang pahalanya ini bahkan dikatakan afdal. Ada 4. Yang pertama, bad'us salam, memulai atau mengawali mengucapkan salam. Saya pernah cerita antara Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. Waktu itu Umar itu marah, tapi tidak berani langsung menegur Sayyidina Ali, tapi langsung mengadu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, Ali ini rotok sombong, masuk ke panggil bulan, kagum salah. Nunggu saya dulu yang salah, baru apa? Dia membalas salam. Kemudian Umar mengatakan, apakah salam ini termasuk haknya orang Islam? Iya. Tapi Ali kenapa nggak mengucapkan atau mengulur salam kepada? Pernah mengatakan bahwasanya
siapa orang yang memulai membaca atau mengucapkan salam kepada saudaranya, maka sudah disiapkan bangunan oleh Allah di surga. Maka saya ini sengaja supaya Umar ini mulut salam dulu ke saya, supaya apa? Nanti Umar sudah disiapkan oleh Allah bangunan. Ini cintanya Sayyidina Ali kepada Umar bin Khattab, bukan karena musuhan. Kalau kita kan nggak nyopor, ini repotnya kan kita nggak nyopor, salam, nyopain mau nanti salah. Kemudian itu yang pertama. Kemudian adzan, tentu dengan derajat masing-masing. Adzan ini termasuk min khususiyatil Islam, identitas kita secara khusus. Sunnah, tapi afdol, derajatnya apa? Afdol. Nomor 3, ma'a qaburatina kubaila waktin. Ada satu amalan sunnah, tapi derajatnya ini, pahalanya ini lebih wajib. Maknanya apa? Ada orang menjaga wudhunya sebelum masuk datangnya sholat, atau sebelum apa? Katakan subuh, ya, jam 4 lebih 14 atau 15. Umumnya orang ketika dengar adzan, sudah mancing subuh, berarti dia wudhu, hendak melaksanakan sholat. Ini tidak ada orang sebelum mancing subuh atau datang subuh, sebelum adzan dia sudah wudhu. Nah, ini amalan sunnah. Kenapa kok sunnah? Karena wudhunya bukan pas waktu sholat. Kalau pas waktu sholat jelas dia wudhunya untuk sholat wajib mestinya. Lah ini wudhu lebih jauh waktunya dari sholat wajib, maka termasuk bagian sunnah yang pahalanya melebihi wajib. Kemudian yang terakhir adalah ibra'un liman usira, membebaskan saudaranya dari sesuatu yang menghempit, atau ketika saudara dalam keadaan susah ditolong. Nah, ini amalan sunnah tapi fadilahnya lebih daripada wajib. Termasuk bagian itu dari adzan. Di adzan ini subhanallah, orang kalau sudah menyeru adzan sudah istimewa. Nanti akan kita bahas apa keistimewaan muadzin. Sampai menjadi bab pada sebuah hadis, khususnya dalam kitab Babul Hadis fi fadilatil adzan. Berarti ada sirrul asrar, ada rahasia di balik kerahasiaan. Kemudian saya catat juga, walaupun adzan ini sebagai syariat, tapi Nabi tidak pernah adzan. Sekali lagi, Nabi tidak pernah adzan. Yang adzan adalah para sahabat. Kalau sholat jelas Nabi yang mencontohkan, tapi adzan dalam riwayat dari mimpi Abdullah bin Zaid, kemudian Nabi mengiyakan, kemudian memerintahkan siapa? Bilal. Nabi sendiri tidak adzan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya ummu walam yu'adzin. Nabi itu pada umumnya sering jadi imam, tapi tidak pernah menyerukan adzan. Ulama ini berpikir betul. Pernah nggak kita terpikir seperti itu? Kalau sholat kan jelas Nabi ngajarkannya, puasa Nabi arahkan dan sebagainya, haji apalagi Nabi contohkan. Ini adzan Nabi tidak pernah. Siapa yang adzan? Para sahabat. Lah ulama memikirkan betul, kenapa kok Nabi ini sholat tapi tidak adzan? Maka subhanallah dikatakan bahwasanya bi annahu sallallahu alaihi wasallam lau adzan, kalau Nabi yang menyerukan lafaz adzan, Allahu akbar Allahu akbar, Nabi yang menjadi muadzin, la wajibal hudur, maka wajib hadir liman sami'ahu, bagi setiap orang yang mendengar kalimat adanya Nabi. Bayangkan, andai kata di situ ada orang sakit, orang dalam keadaan nazar, orang dalam keadaan
bertani, orang dalam keadaan di pasar dan sebagainya. Kalau sampai Nabi yang menyeru, berarti semuanya wajib hadir. Lah hebatnya syariat Islam. Dan kalau Nabi yang azan, maka bukan fardu kifayah lagi, tapi apa? Fardu ain. Bayangkan, fardu ain. Tidak boleh dilakukan satu orang, berarti jamaah masjid itu ada di situ. Jangan ada cepet, ada pada atas KB harus bayang. Karena apa? Min fi'lin Nabi, karena itu amaliyahnya siapa? Nabi. Untungnya Nabi tidak ada. Coba nanti kalau baca-baca atau pernah nggak Nabi ada dalam sebuah ibadah? Tidak pernah. Kenapa? Bi annahu law adzana la wajaba liman sami'a. Kalau Nabi yang ada, maka siapapun orang yang mendengarkan pada waktu itu dan berlaku sampai sekarang wajib hadir. Bisa dipahami ya? Sudah paham ya? Seperti itu. Jadi ini termasuk daripada fadilah wakila fi tafsiri qoulihi azza wa jalla. Sampai ada ayat ini beberapa mufassir menisbatkan ayat ini diturunkan khusus muadzin. Istimewa. Orang yang azan diapresiasi oleh Allah dengan diturunkan ayat. Nanti dibuka surat apa? Fussilat ayat 33. Surat Fussilat ayat 33. Dikatakan apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ini ayat. Sebagian mufassir sepakat ayat ini diturunkan untuk muadzin. Maknanya apa? Wa man ahsanu qawlan, siapa ucapan atau suara yang paling bagus. Kalau disebutkan adzan berarti suara yang paling bagus adalah suaranya muadzin. Hanya bangga sekali ya panjenengan kalau ada kesempatan kok adzan. Wa man ahsan qaulan. Berarti ada lafaz-lafaz yang sangat indah, sangat baik, bahkan terbaik yang keluar dari lisan Anda, yaitu apa? Menyeru untuk mengajak kebaikan, yaitu sholat. Makanya dikatakan waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah, dari seseorang yang mengajak ke jalannya Allah. Mengajak ke jalannya Allah. Tafsir Jalalain mengatakan waman ahsanu qaulan ay la ahada ahsanu qaulan, tidak ada satupun yang ucapannya terbaik mimman da'a ila Allah, yaitu ucapannya itu mengajak menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ayat apa? Lafal adzan itu hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ini mimman apa? Mimman apa? Da'a ila Allah. Wa 'amila shalihan, beberapa mufassir mengatakan amal soleh setelah adzan di antara adzan dan iqamah yaitu sholat sunnah, yaitu istilah kita qobliyah. Kalau kita sebelum subuh berarti qobliyah subuh. Nah ini termasuk daripada wa amila sholihah, amal soleh. Makanya banyak ulama itu mengartikan waktu istijab atau tustajabud du'a bainal adzan wal iqamah. Para ulama itu banyak yang meyakini di antara adzan sampai dikumandangkan qomat ini tempat istijabnya doa. Hanya kita itu setelah adzan upayakan baca sesuatu yang kita yakini bahwasanya menjadi wasilah apa yang kita harapkan dari Allah diijabah. Di antara apa namanya?
adzan dan iqamah. Nah, orang yang adzan sekali lagi orang yang istimewa. Kenapa? Karena ada ayat Al-Quran dikhususkan. Di dalam tafsir Tabari dijelaskan bahwasanya ayat ini turun khusus muadzin. Khusus siapa? Muadzin. Man ahsanu qaulan. Jadi bagi mereka yang adzan sudah ahsanu qaulan. Tidak ada ucapan yang keluar dari dia kecuali ucapan baik. Liman da'a ila Allah. Apapun yang kita lafalkan atau yang kita utarakan dan nilainya adalah mengajak saudara kita ke Allah, itu sudah ahsan qaul, paling baiknya ucapan. Lah Ibnu Katsir tegas, kalaupun ini ada makna mimman da'a ila Allah, kalau ada sesuatu yang konotasinya adalah mengajak orang menuju ke Allah, maka Imam Ibnu Katsir mengatakan walaysa huwa minal manil ladzi ya'muruna bil ma'ruf wa ya'tuna wa la ya'tuna. Tapi kalau ini mimman da'a ila Allah, khusus mengajak kepada Allah, kalau ada orang mengatakan sholat, jamaah, tapi wa la ya'tuna, dia tidak berjamaah, maka dia tidak termasuk bagian mimman da'a ila Allah. Ini Ibnu Katsir. Ibaratnya kalau orang memerintahkan sesuatu, dia harus mencontohkan. Sangat keras sekali ini Imam Ibnu Katsir dalam tafsir. Atau wayanhauna 'anil munkar wa yaquna, mereka melarang kemungkaran, tetapi mereka melakukan kemungkaran tersebut, maka tidak termasuk daripada mimman da'a ila Allah. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat ini bukan dikhususkan untuk muadzin saja, kecuali Imam Tabari dalam tafsirnya. Imam Tabari mengatakan ayat ini khusus untuk muadzin. Tapi Imam Ibnu Katsir bukan. Secara umum ayat ini berlaku. Apapun, baik itu mengajak orang meramaikan masjid, mengajak orang bersedekah, mengajak orang berbagi, mengajak orang untuk bermasyarakat, bersosial, ini termasuk bagian mimman da'a ila Allah. Tapi Imam Tabari tidak, ini khusus muadzin. Karena apa? Ada waman ahsanu qaulan. Ada apa kalimat waman ahsanu qaulan? Ucapan yang baik adalah ucapan penyeru adzan atau orang yang melafalkan adzan yang tujuannya adalah mengajak orang untuk sholat. Maka beruntunglah kita kalau selama ada waktu kita masih diberi kesempatan untuk adzan. Jadi orang adzan itu orang yang istimewa. Qala sallallahu alaihi wasallam, man adzina li sholati sab'a sinina muhtasaban. Ini kalau dipahami bisa-bisa orang ini pinter. Mohon maaf, berapa banyak masjid takmire dibayar, tukang bersih-bersih ini dibayar, tukang adzane dibayar, tukang ngaji ini dibayar, semuanya dibayar apa? Bahasanya dikasih isyarah. Isyarah itu kan kabar gembira, bahasa umumnya dibayar, kan gitu. Muhtasaban, hadis ini mengatakan bahwasanya siapa orang adzan tujuannya untuk digunakan untuk sholat, sab'a sinina, selama 7 tahun, muhtasaban, tanpa dibayar. 7 tahun. Muadzinnya sini sudah. Dengan sudah berapa tahun? Baru. Kenapa dari dibangun masjid itu pun adzan? Muhtasaban, I mean hari ujur, gak dibayar. Betul tahu gak dibayar? Gak dibayar. Wah ini subhanallah. Maka apa yang terjadi? Kata Allahu lahu bara'atan minan nar, terbebaskan dari neraka. Syaratnya muhtasaban apa Pak? Apa banget tuh? Ada kata orang mau ikhlas itu orang kepaksa. Kalau sebelum bersalah nih,
muhtasaban murni 5 waktu. 5 waktu selama 7 tahun. Ada yang berani? Ada yang daftar sih? Coba kasih brosur adzan selama 7 tahun gak dibayar. Ada orang? 5 waktu ya. Jangan 1 waktu. 5 waktu muhtasaban. Kata Allah barokatan minan nar. Dibebaskan dari neraka. Apa? Berat sekali. Tapi ada dalam kitab Fathul Mukhtar Al-Mu'adzin, sekali lagi, ini jangan dibuat alasan minder ya. Karena nanti konotasinya gini. Wa man ahsanu qaulan, saatnya pilih suara adzan. Mesti sing adzan suaranya aja sampai cempreng. Ada nggak orang mengerti? Ada. Akhirnya manggil orang yang terbaik, suaranya paling baik. Karena wa man ahsanu qaulan. Tapi nggak bisa dipukul seperti itu terus atau disamakan seperti itu terus, nggak bisa. Tidak menutup kemungkinan orang yang mohon maaf suaranya cempreng tapi ikut andil syiar agamanya Allah, ikut andil membebaskan satu daerah daripada dosa. Walaupun kalau dikatakan sing apik ya tetap suaranya sing enak. Makanya jenengan tadi saya amati kebetulan yang ada nama Yunus Naomi Tubo bukan deh. Lek tahu kira-kira orang sini nggak ada. Burung apa? Berhubung rototnya tak Naum. Boleh kaget apa mungkin? Pada berkawin kira-kira. Maknanya di sini apa? Tentu dengan suara yang terbaik. Tapi di sini jelaskan apa? Al-Mu'adzin husnus shaut. Orang yang ada mengupayakan dengan suara terbaiknya, ya, walau biujratin, walaupun dibayar. Ya, tadi kan tak dibayar, 7 tahun atau 5 waktu tak dibayar. Kalau ada orang seperti ini, masya Allah, subhanallah. Lah ini suaranya enak, dibayar. Apa? Dibayar. Umum enggak ini? Di masjid-masjid umum enggak ini? Khususnya Jumatan lah. Umum enggak ini? Umum ya. Afdalu minal muhtasab. Lebih baik daripada orang yang namun ikhlas-ikhlasan gak dibayar tapi suaranya cempreng. Ini pendapat siapa? Ulama. Kenapa? Waman ahsanu qaulan. Tapi kalau Anda memahami makna ini, saapi-api panjenengan, itu keadaan panjenengan ketika adzan itu sudah terbaik. Mesti orang yang senantiasa adzan itu mengupayakan suaranya satu terdengar orang banyak. Sekarang kan ada mikrofon, ada mic-nya, tenang. Kalau dulu bagaimana suaranya paling lantang. Nomor 2, sebisa mungkin dengan suara yang baik. Jadi ada suatu ulama, sebagian ulama mengatakan orang yang adzan dengan suara yang baik, walaupun itu dibayar, lebih baik daripada muhtasab yang tentu suaranya yang tidak baik, kurang bagus. Tapi sekali lagi saya ulangi, ini bukan berarti orang yang suaranya nggak baik itu nggak boleh adzan, bukan. Terus kalau adzan suara udah keren, jangan. Anda diberikan kesempatan oleh Allah bisa adzan itu apa? Ahsanu qaulan, sebaik-baiknya ucapan. Mimman da'a ila karena barokahnya panjenengan turun adzan, diturunkannya ayat itu khusus untuk muadzin karena barokahnya adzan tadi mengajak orang menuju Allah Subhanahu wa taala. Peminder ya, sebiasa adzan Pak dengan peminder Pak. Jangan istiqomah adzan. Terus Al-Quran itu waman ahsanu apa? Qaulan, sapi-api ucapan. Ya saya harap fastabiqul khairat. Kalau tidak diplot ke satu orang berarti siapapun muktamir atau takmir masjid ya, al-hijrah ini siapapun
upayakan pernah merasakan mic-nya Alija. Untuk apa? Menyeru kebaikan, sholat, apa? Azan, apa? Azan. Karena nanti insya Allah azan yang kita lafalkan ini sebagai bukti kita ada kontribusi terhadap agama Islam, termasuk min sya'airillah, termasuk syiar-syiar mengenalkan agama Islam. Lebih-lebih kalau punya suara yang baik, jangan eman. Dibayar atau bukan dibayar, jangan eman. Termasuk bagian daripada syiar. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Apakah ada fungsi lain adzan hanya untuk panggilan sholat? Karena saya waktu di sekitar daerah Malang itu setiap jam 2:30 itu ada suara adzan. Sambut. Di daerah tertentu subuh ya, biasanya itu jam 3 ada seruan adzan. Jadi adzan itu fungsinya adalah tanbih, peringatan. Tentu adzan yang dilafalkan kharijun minal waqt atau lam ya'ti waktuhu, keluar daripada waktunya atau belum datang waktunya, tentu ini bukan adzan yang mutatabba lis-shalah, yang mengikuti untuk sholat. Itu hanya tanbih, peringatan bahwasanya menjelang subuh. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi bukan maknanya adalah adzan yang dikumandangkan jam 2, jam 3 itu belum waktunya masuk subuh, sehingga kita tidak boleh sholat subuh karena belum masuk waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, karena sholat 5 waktu itu sudah ditentukan sesuai dengan waktunya masing-masing. Kalau adzannya untuk tanbih, peringatan, boleh. Boleh. Itu sebelum masuk sholat. Ada satu daerah setelah masuknya sholat tidak adzan pada waktunya. Contoh di pedesaan, kebanyakan orang tani. Biasanya zuhurnya itu baru kumandang adzan setengah 2, atau asalnya baru kumandang adzan setengah 5. Pernah tahu enggak? Pernah tahu ya? Nah, seperti itu. Tapi fungsional daripada adzan sendiri ditanbih, peringatan atau mengingatkan, ditadzkir, untuk mengingatkan kita bahwasanya telah datang waktu sholat. Bisa dipahami? Ada lagi? Monggo. Bagaimana dengan bayi yang baru lahir itu kan nggak diadani, terus sama orang yang mau dimakam itu kan nggak diadani. Apakah itu fungsinya sama? Masru'iyah, secara masru'iyah, adzan kelahiran dan adzan kematian itu min alamat din, dari alamat atau pertanda sebuah agama. Kita bahkan ada yang praktek atau tidak, sering juga ketika lahir diadzan, kemudian meninggal juga diadzan. Selama konteksnya ini adalah kebaikan, sekali lagi ya, hukumnya apa? Kalau terlepas dari sunnah kita katakan mustahab. Mustahab itu sesuatu yang dicintai. Kalimat adzan baik. Ketika kalimat baik ini dilafalkan atau dipraktekkan, maka tidak ada pantangan. Paham ya? Dilakukan baik, tidak dilakukan itu sebuah pilihan. Maka ketika itu tidak dilakukan, maka belum tentu menjadi pelarangan. Bisa dipahami?
Ketika itu tidak dilakukan berarti belum tentu menjadi pelarangan. Apalagi kalau itu masih konteksnya baik. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Jadi ada dalam Al-Quran itu istilahnya kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa farquha fis sama. Jadi kalau terus di Quran kasyajaratin kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa farquha fis sama. Kalimat-kalimat baik itu digambarkan oleh Allah kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik, pohon yang indah, pohon yang kokoh. Asluha thabitun, batangnya, pondasinya itu thabitun, kokoh. Wa farquha fis sama, akarnya menjulang ke langit. Gambarannya apa? Setiap amal yang baik itu pasti akan bercabang, tidak akan terputus. Kalimatan thayyibatan, kalimat baik saja digambarkan oleh Allah seperti pohon, tapi kebalikan. Kalau umumnya pohon kan akarnya di bawah ya. Nah ini enggak. Wa farquha fis sama, cabangnya tambah di langit. Apa maknanya? Berarti kalimat-kalimat baik itu sampai kapanpun tidak akan terputus. Apalagi kalimat azan yang di dalamnya menyeru, melantangkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa dibangun? Ada lagi? Allah. Kalau kita sebagai makmum ketika imam syir itu terus yang kedua ketika mandi besar tiba-tiba di makmum dan di tengah-tengahnya misalkan boleh tidur kita lanjutin aja atau mulai dari awal misalkan yang pertama makmum kepada imam yang sir. Sir itu mana ya bro? Sembunyi dele, imamnya dele. Bacanya pelan ya. Sir itu bacanya. Jadi halatus sholat ada dua. Keadaan sholat itu ada dua. Jahar, wasir. Ada yang dilantangkan, ada yang disir. Yang sir itu sholat apa biasanya? Zuhur, asar. Bagaimana kalau kita makmum dengan makmum sir? Sekali lagi, kewajiban kita dalam sholat adalah membaca Al-Fatihah. Imaman kana au makmuman. Jadi saya mengatakan pada umumnya dulu ya. Baik dia dalam keadaan jadi imam ataupun dia dalam keadaan jadi makmum, maka jangan sampai meninggalkan Fatihah. Kalau sengaja meninggalkan Fatihah, batal apa tidak sholatnya? Batal, karena termasuk bagian daripada rukun. Kemudian kita makmum nih zuhur atau asar dalam sholat yang sifatnya sir. Terus lantas bagaimana? Kemarin sudah saya jelaskan. Wajibul makmum iktidaan bil imam. Kewajiban seorang makmum adalah mengikuti imam selama imam ini tidak ada tanda-tanda batal. Contoh imam rukuknya kena menekan perutnya sampai tut. Makmum pas nunggu ini, ini jelas batal apa tidak? Batal. Kamu farokoh, jelas harus tidak boleh ikut lagi sama imam yang batal. Lah imamnya ini sahah, tidak ada permasalahan sama sekali. Maka bagaimana kalau seumpama kita ini mampu melafalkan Fatihah dengan waktu yang sangat singkat sehingga tidak mengganggu
keterlambatan kita dalam mengikuti imam, silakan teruskan baca Fatihahnya. Tapi kalau tidak nutut, seumpama baru belajar, mohon maaf, baru belajar ngaji, dulu baca Fatihah ngepes, ternyata makhrajnya salah kabeh. Ketika dia cari Al-Quran sama seorang ustaz, tiba-tiba dia ingin menyempurnakan bacaan Fatihahnya, sehingga kalau baca Fatihah ada nggak? Ada nggak? Ada. Sirri. Tapi ingin menyempurnakan makhrajnya. Kira-kira ketika kita baca seperti itu, nutut tidak sama bacanya imam yang sudah lanyak? Nutut tidak? Tidak nutut. Maka bagaimana? Kita punya kewajiban membaca Fatihah. Kalau kita punya kewajiban membaca Fatihah, berarti kita punya kewajiban menuntaskan Fatihah. Kita ukur, kalau kita baca seperti itu, imam ini kalau sampai sudah setelah rukuk terus ini tidak mau sujud, jelas kita ini sudah batal jamaah. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kita sudah memperkirakan ini kan sir, ternyata kita masih iya karena berdua, iya karena nasta'in, imam ini sudah rukuk. Nah kita mungkin nggak menyelesaikan ihdinas sampai waladhdallin. Kalau memungkinkan nggak sampai imam ini setelah ihdilal menuju arah sujud, silakan sempurnakan Fatihah. Tapi kalau tidak, sudah kewajiban seorang makmum itu mengikuti baik tutup atau tidak tutup maca Fatihah, kewajiban seorang makmum ikut pada lah. Sama lihat tadi imam, yo pikir-pikir juga makmumnya sepuh kabeh digawe pak atas ini gelundung kabeh. Oh ya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Yang kedua tadi, maaf, yang tadi untuk surat pendek. oh kalau surat pendek itu sunnah bu, tidak baca tidak batal. Surat pendek itu, oh imam itu sering ini sing patas, ini baca al-Kautsar, telung ayat, dan mulai dan mari dan mari. Jangan macam-macam. Al-Fatihah 7 ayat, lawan Al-Kautsar 3 ayat. Wah, jangan macam-macam, menyempurnakan dengan tahqiq. Nah, tahqiq itu dengan apa namanya? Bacaan yang sangat apa namanya tahqiq? Sangat benar karena perbandingannya 7 ayat lawan 3 ayat. Jadi ya, kalau sholat sir sudah ya. Yang pertanyaan kedua tadi, mandi besar. Mandi besar ternyata di tengah-tengah itu, saya tanya ini, mandi besar itu sudah sempurna belum? Maksudnya sudah rata belum dari atas sampai bawah? Rukunnya mandi itu hanya 2. Satu, kalau ini mandi junub ya, besar ya. Satu, niat. Nomor 2, takmimul ma' alal badan, meratakan air ke seluruh tubuh yang ketok atau yang mampu digapai. Kita tidak wajib masukkan air kalau berdorong, tak boleh. Telinga, yang mampu kita gapai, sela-sela yang mampu. Itu syarat sudah terpenuhi, rukun sudah terpenuhi, sudah selesai. Paham ya? Nah, ketika kita belum menyelesaikan menyelesaikan mandinya, tiba-tiba buang hajat ya, entah itu buang air kecil atau air besar, selama tadi itu sudah sempurna daripada rukun yang kedua, air sudah merata, sudah cukup, berarti sisanya adalah kita wudhu untuk menyucikan diri dari hadas kecil. Kalau orang mandi besar, mestinya selama dia tidak batal, ya, maka dia tidak wajib wudu. Karena apa? Indirot itu include sesuatu yang kita lakukan derajat lebih besar, yang kecil mengikuti. Contoh, gimana prakteknya? Jenengan sebelum mandi besar, satu,
pastikan dengan niat. Nomor dua, ratakan air ke seluruh tubuh. Bisa dengan berbagai macam. Katakan ada daerah-daerah yang jika kesentuh atau menyentuh membatalkan kita wudu. Maka bagaimana supaya tidak tersentuh? Dengan berbagai macam, bisa dengan kain, dengan apa. Yang terpenting tidak memegang alat-alat tadi itu, yang bagian-bagian yang bisa membatalkan apa? Wudu. Maka kalau itu sudah aman, sudah tidak perlu wudu. Tidak perlu apa? Wudu, karena indirot itu ikut mengikuti yang kecil, mengikuti yang besar. Tidak perlu wudu. Kalau sungai setelah mandi besar terus kita wudu, boleh, tidak ada larangan. Selama dia tidak batal. Tapi kalau batal jelas wudu, mandinya sudah selesai, dia tetap wudu. Karena apa? Ada hadas kecil. Bisa dipahami? Prakteknya agak jelimet kalau seumpama tidak perlu wudu. Karena apa? Karena kemungkinan ketika kita mandi ada sisa-sisa salibata air kencing itu ada, kemudian kadang ya ngentut juga ada dan sebagainya. Ikhtiarnya ya setelah mandi wudu. Ikhtiar itu hati-hati. Walaupun kalau tanpa wudu selama Anda tidak batal, apa namanya? Include indirat namanya. Bisa dipahami dulu? Ada lagi? Mau tanya, itu kalau kita lagi safar untuk berjalan, misalkan pilihannya itu ada tempat wastafel untuk bisa wudu, tapi kan kalau wastafel kalau misalkan kayak di tempat-tempat yang umum itu kan nggak mungkin lepas sepatu terus kemudian itu kan mengganggu orang lain juga. Itu yang lebih baik kita pilihannya tayamum saja atau kita tetap menggunakan air yang dari wastafel tadi, atau misalkan kita niatkan dari rumah, dari pas sebelum keberangkatan kita wudu dulu terus kemudian pakai sepatu ketika kita wudu cuma diusap atasnya saja atau gimana sebaiknya seperti itu. Perihal masalah sholat safar ya. Tayamum itu badlul wudu, pengganti dari wudu. Syaratnya faqdul ma', tidak mendapati air. Ya. Selagi alat mutlak itu masih ada, maka tayamum jangan dulu. Selama air masih ada ya. Kemudian bisa dipahami. Berarti ada kemungkinan kan ya, ada wastafel ya kemungkinan. Berarti tayamum minggir dulu karena masih ada air, karena air ini alat paling mutlak. Nomor dua, bagaimana kita tadi contohkan, kita butuh dulu sebelum safar pakai sepatu, kemudian dalam perjalanan kita usap sepatu kita seperti khuf. Ini sebuah permasalahan yang tidak disepakati oleh banyak ulama. Ya, sekali lagi tidak disepakati oleh banyak ulama selama itu masih memungkinkan untuk dilepas. Paham ya? Selama itu masih memungkinkan untuk dilepas. Lah, saya pernah dalam bahasa masail mengangkat ini, masalah ini. Khuf dengan sepatu itu beda loh ya. Sekali lagi khuf moza dengan sepatu itu beda. Kalau khuf itu ketika dipakai raket ini, jadi tidak bisa air masuk ini. Kalau sepatu mungkin tidak air masuk, mungkin ya, mungkin. Nah, dari sini perbedaan hukum para ulama. Bahkan saya pernah mengangkat itu tentara PNI yang dinasnya emang di hutan, dinasnya emang di tempat-tempat yang kalau sampai melepas sepatu taruhannya nyawa. Tapi berbagai ulama berpendapat kalau masih ada memungkinkan untuk melepas, kenapa tidak dilepas? Sekali lagi,
kecuali kita dalam keadaan darurat, ya. Ad-darurat tubihul mahdurat. Karena darurat itu bisa menjadikan sesuatu yang mahdurat itu diperbolehkan, atau al-masyaqqatu tadribu taysir, atau sesuatu menyulitkan itu bisa mendatangkan untuk melakukan sesuatu yang lebih mudah karena masyaqqah. Nah, contoh seperti itu saya tidak bisa langsung oh ya boleh, tidak bisa. Karena apa? Karena satu, ada kemungkinan untuk melepas. Tapi kalau tidak ada kemungkinan untuk melepas, atau ketika dilepas itu menjadikan sesuatu yang mara bahaya, silahkan dipakai. Mozart tersebut silahkan dipakai. Qaul atau ucapan ulama-ulama yang memperbolehkan silahkan dipakai. Tapi selama itu masih ada ranah atau kesempatan menyempurnakan, ya lakukan yang secara sempurna. Sekali lagi, itu dalam keadaan tidak ada masyaqqah. Tidak ada apa? Masyaqqah. Saya pernah menjelaskan, kan sering ketika setelah ngaji di sini, ngaji di teras sambil nyantai. Ketika masafatu safar, perjalanan safar, baik yang umroh khususnya ya, ketika umroh, karena itu jelas 10 jam di pesawat ya, 10 jam di pesawat. Maka apa yang terjadi? Dia ada ketentuan atau taklif untuk melaksanakan sholat. Kemudian kalau dia wudu tidak memungkinkan karena pesawat. Maka bagaimana? Bolehkah tayamum? Diurut lagi. Kalau tayamum kira-kira pesawat itu berdebu atau tidak? Pesawat itu vakum ya, dijaga betul kebersihannya. Maka bagaimana? Ada dalam satu keadaan yang tetap bagaimanapun kita menjalankan sholat karena itu sebuah kewajiban untuk kita mukallaf. Maka bagaimana? Ada sholat namanya dia hormatil waktu. Untuk menghormati waktu tersebut, bagaimana? Tanpa wudu tidak apa-apa. Andai kata dikiaskan dan dicontohkan, jadi kan nggak mungkin untuk berhenti dalam perjalanan, ya, di kereta sampai pakai sepatu, ya, atau di pesawat pakai sepatu, ya nggak mungkin berhentilah. Kalau naik kendaraan sendiri kan mungkin, sewaktu-waktu kan kita berhenti dan bisa. Ini kita naik kendaraan yang tidak memungkinkan kita untuk apa? Berhenti seenak kita. Maka bagaimana? Silakan wala wudu'a wala tayammuma, tidak apa-apa, dihormatil waktu. Tapi karena ini dihormatil waktu, fa alaihi i'adatun au qada. Maka ada tuntutan untuk mengulang atau mengqada sholat. Tapi tidak meninggalkan waktu yang telah datang tadi. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Iya, cuma kadang-kadang sulitnya itu kalau negara kayak misalkan kita umroh masih ini ya, cuma kalau pas negara-negara yang sama sekali bukan Islam apa negara ya. Itu kan agak. Makanya tadi yang saya contohkan tadi itu dalam keadaan tidak ada halangan atau masyaqqah. Selama ada masyaqqah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sudah ambil yang memudahkan. Paham ya? Jadi kita tidak boleh langsung memudahkan orang, tidak boleh. Harus ada ketentuan yang diberatkan. Ini bisa enggak bisa enggak. Kasih solusi. Kasih solusi. Tidak boleh langsung oh ini tidak boleh. Tidak boleh, tidak ada ajaran seperti itu. Maka bagaimana? Kemungkinan ini tidak bisa gitu. Ini termasuk bagian dari masyaqqah, sesuatu yang sulit. Maka kalau ada sesuatu yang sulit, cari sesuatu yang ringan sudah. Bisa dipahami? Nah, ada lagi? Cukup ya? Cukup ya? Sekali lagi, apa yang saya jawab itu pengetahuan saya. Selebihnya
Kalau itu benar dari Allah, kalau itu salah dari saya pribadi. Dipahami ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala Muhammad